kasih tetap sehat, semangat, dan bersukacita. Hari ini apakah sudah siap untuk bersekolah minggu? Mari kita awali sekolah minggu dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Cakra. Silakan Dek Cakra. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelum sekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dan terima kasih atas kesehatan-Mu. Berkati kami yang akan memulai sekolah minggu online dan berkati teman-teman yang di rumah mau memulai sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, amin. Minggu ini kita akan kembali bersekolah minggu lagi secara online. Ingat pesannya apa kalau sekolah minggu di rumah? Apa batasnya? Harus sudah mandi, berpakaian rapi, disiapkan alkitabnya, persembahannya, duduk manis ya, tidak boleh sambil tiduran atau mainan. Yuk sekarang mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya dengan gerakan ya. Siap batasnya. Oke, silakan duduk kembali adik-adik. Capek ya? Nah, tentu tidak batasnya. Anak sekolah minggu di rumah itu harus tetap semangat dan bersukacita untuk mengikuti sekolah minggu ini. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah bisa disiapkan alkitabnya ya adik-adik. Yang mau bercerita saat ini adalah Bu Pendeta Gladys. Sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Bacaan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 14 sampai 44. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandangnya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut.
Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Berapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari mereka, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertambah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.' Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kiranya tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 tepa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi, dan ternyata 15 tepa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 saut di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melakukan beberapa saut di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, 'Jika mereka tidak tinggal di kapal kamu, tidak mungkin selamat.' Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, 'Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya.' Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan.
Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendapatkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh lalu meninggalkan sawah-sawah itu di dasar laut. Sementara itu, mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasangkan layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpanjang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus, karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintah supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke daratan, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke daratan. Selamat berjumpa kembali anak-anak yang dikasihi Tuhan dalam Sekolah Minggu Ceria GKJ Plengkung. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua sehat. Bu Gladys hari ini mau mengajak anak-anak untuk mengatakan sehat, kuat, penuh sukacita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Caranya gimana? Yuk ikuti Bu Gladys. Caranya seperti ini. Aku sehat, aku kuat, aku penuh sukacita. Bisa? Kita ulangi lagi. Aku sehat, aku kuat, penuh sukacita. Puji Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini anak-anak Tuhan akan belajar tentang firman-Mu. Berkati kami semua agar kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku, hari-hari ini kita masih hidup di tengah-tengah masa pandemi COVID-19. Karena itu, agar kita tetap sehat, tetap kuat, maka kita diingatkan 5M. Apa itu 5M? 1. Kita kemanapun pergi harus menggunakan masker. Lalu yang kedua, sering cuci tangan, atau kemanapun kita pergi jangan lupa bawa ini apa? Hand sanitizer, semprot tangannya, semprot semua tangannya. Atau kemanapun kita pergi jangan lupa kita rajin mencuci tangan. Lalu apa lagi yang ketiga? Jaga jarak berapa meter? 1 sampai 1,5 meter. Lalu yang keempat, menjauhi kerumunan. Kalau misalkan ada banyak orang, lebih baik kita jauhi. Lalu yang kelima, yang terakhir, menjaga mobilitas. Maksudnya apa? Kalau nggak ada kepentingan, tetap di rumah saja karena itu lebih aman.
Itu yang memberikan kita perlindungan diri agar kita tetap sehat, tetap kuat di dalam menangkal virus COVID-19 yang masih merajalela. Nah, hal yang kedua, di seluruh rumah sakit saat ini, kalau misalkan anak-anak melihat di rumah sakit, di laboratorium, ternyata ada orang-orang tertentu yang menggunakan dari atas kepala sampai ke atas kaki menggunakan APD. Siapa yang tahu singkatan APD itu apa? APD itu singkatan dari A, alat, P, perlindungan, D, diri, alat perlindungan diri. Salah satunya menggunakan baju hazmat. Baju hazmat itu singkatan dari hazardous materials, yang artinya bahan-bahan berbahaya. Seperti apa bentuknya? Seperti ini. Nah, seperti ini bentuknya baju hazmat. Baju ini yang tertutup dari atas kepala sampai kaki, tujuannya untuk memberikan perlindungan maksimal dari berbagai macam material yang berbahaya seperti virus corona atau COVID-19. Nah, anak-anakku, kalau kita sudah pakai masker, kita sudah pakai baju hazmat, kita sudah sering cuci tangan, perlindungan kita apalagi ya sebagai anak-anak Tuhan agar tetap sehat, tetap kuat, serta selamat. Hari ini kita mau belajar cara perlindungan diri dari kisah Paulus yang sedang pergi berlayar ke Roma. Yuk kita dengarkan ceritanya. Paulus adalah salah satu anak Tuhan yang hebat. Ia selalu berpergian kemanapun agar dapat mewartakan kabar baik tentang siapa itu Tuhan Yesus. Kemanapun Paulus pergi, banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak gereja yang kemudian berdiri. Namun demikian, tidak semua orang suka dengan ajaran Paulus tentang Tuhan Yesus. Di Yerusalem, Paulus ditangkap karena Paulus adalah orang Roma, maka ia minta diadili dalam persidangan di Roma. Lalu berangkatlah Paulus sebagai seorang tahanan bersama dengan para tahanan lainnya dari Adramitium sampai ke Roma, Italia dengan menggunakan kapal. Wah, perjalanan yang cukup jauh harus dilewati melalui laut yang luas. Di tengah perjalanan dan melihat angin sakal, Paulus memperingatkan, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira penjaga tahanan yaitu Julius lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada Paulus. Kapal perahu itu terus berlayar. Namun tidak seberapa lama kemudian, angin badai yang dahsyat datang. Semua orang mengira bahwa mereka akan mati, dan mulailah putus harapan untuk selamat. Lalu banyak orang yang mulai membuang muatan kapal ke laut. Kapal Paulus terombang-ambing selama 14 hari. Di tengah ketakutan semua orang di dalam kapal itu, Paulus kemudian berkata, "Saudara-saudara, rapatkanlah hatimu, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah berkata, 'Jangan takut Paulus,
semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Lalu Paulus mengajak semua orang untuk makan agar dapat menghadapi badai ini. Paulus lalu mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, dan memecahkan roti itu. Lalu mengajak semua orang untuk makan. Maka kuatlah mereka semua. Jumlah orang yang ada di kapal itu 276 orang. Hari menjelang siang, lalu terlihatlah teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk mendamparkan kapal itu ke situ. Namun muncullah masalah baru. Kapal tidak dapat bergerak dan buritannya hancur dipukul ombak yang dahsyat. Maka rusaklah kapal yang mereka tumpangi. Saat itu para prajurit bersiap untuk membunuh para tahanan supaya tidak ada yang melarikan diri. Namun perwira Yulius ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia perintahkan agar semua orang dapat hidup. Orang-orang yang ada di dalam kapal itu berenang dan naik ke darat. Maka selamatlah mereka semua, sebab Tuhan Yesus memberikan perlindungan. Anak-anak, bagaimana cerita Paulus tadi yang berlayar ke kota Roma? Cerita Paulus ini mengajarkan bahwa Tuhan Yesus senantiasa memberikan perlindungan kemanapun anak-anak Tuhan melangkah. Oleh sebab itu, kita akan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa agar kita tetap sehat, agar kita tetap kuat, dan kita bisa terus beraktivitas. Selain 5M tadi, kita mau tambahkan 2. Yang keenam adalah berdoa. Dan yang ketujuh adalah kita hidupnya harus bahagia dan penuh sukacita, supaya kita dikuatkan, sehat, tetapi iman kita juga tetap teguh dan percaya kepada Tuhan, sehingga dapat menangkal virus COVID-19. Yuk, kita akan tutup di dalam doa. Anak-anak tirukan doanya Ibu Denis. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Saat ini kami memohon perlindungan untuk semua anak-anak Tuhan, papa mama, kakak adik, guru-guru sekolah minggu. Karena itu, berkatilah kami dan lindungilah kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Sekolah Minggu Ceria GKJ Plengkung. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, tadi ceritanya apa? Pada mendengarkan toh tidak ada yang tertidur? Tadi jika disuruh membuat aktivitas, dibuat lalu dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke WA Plengkung Kids Station. Oke, kalau begitu, mari kita masuk ke dalam persembahan. Mari kita memberikan persembahan. Anak-anak yang di rumah sudah menyiapkan persembahannya kan? Kalau sudah, nanti amplop persembahannya bisa dititipin ke orang tua masing-masing, biar nanti orang tuanya mengumpulkannya di gereja. Jadi mari kita untuk mengumpulkan persembahan pada hari ini, kita pujikan tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku
kumpulkan tadi kita haturkan pada Tuhan dengan berdoa. Untuk doa persembahan, doa syafaat, doa penutup, dan doa Bapa kami nanti akan dipimpin oleh Ibu Esther. Silakan Ibu Esther. Shalom, mari kita satukan hati kita dan kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Mengucap syukur atas kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur pada hari ini kami masih boleh melaksanakan sekolah minggu online bersama dengan anak-anak kami. Bapa di surga, izinkan kami menaikkan permohonan kami di dalam syafaat kami. Hari ini Tuhan, kami sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan yang sudah terkumpul ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Allah, dengan berkat sukacita, kesehatan, dan damai sejahtera. Begitu juga untuk anak-Mu yang sudah Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu di dalam tubuh sekolah minggu di GKJ Plengkung ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kondisi di negara kami dan di seluruh dunia yang sedang dalam wabah pandemi COVID-19. Tuhan kiranya melindungi kami anak-anak-Mu di dalam kesehatan kami, di dalam kekuatan kami, imunitas tubuh kami, sehingga kami senantiasa bisa melaksanakan aktivitas kami dalam keadaan yang sehat. Kami juga mengucap syukur untuk anak-anak-Mu yang pada kesempatan kemarin sudah boleh menerima hasil dari belajar mereka, baik yang di tingkat TK sampai tingkat sekolah menengah ke atas. Tuhan, biarlah hasil yang boleh mereka terima ini adalah hasil yang terbaik dari jerih payah mereka selama ini. Berkati juga anak-anak kami di jenjang pendidikan selanjutnya yang sudah naik kelas, yang sudah lulus, dan sudah mendapatkan sekolah atau universitas yang baru. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu GKJ Plengkung. Tuhan, di dalam tubuh gereja ini biarlah kami boleh menjadi berkat bagi lingkungan kami, bagi sekeliling kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemerintahan yang ada, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Biarlah semuanya boleh menjalankan tugas-tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah minggu GKJ Plengkung. Berkatilah Tuhan wadah di dalam anak-anak kami beraktivitas memuji dan memuliakan nama-Mu ini terus berkembang, terus tumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan seru doa dan permohonan kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang di rumah, mari kita akhiri sekolah minggu pada saat ini. Nah, sebelumnya ada pesan dari saya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar dari rumah, dan juga beribadah dari rumah. Maka dari itu anak-anak, ayo kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian Jalan Serta Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.